A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa bi kulli ni'matin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi dzat wa sirri sirri wa syara asma wa shifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Telah dipertemukan kita di hari ini untuk melakukan acara rutin mingguan zikir khatam bacakan ruqyah, doa ayat kursi, lalu doa untuk insya Allah obat corona. Sebelum kita baca kitab ini, mari untuk hadiahkan Fatihah. Al-Hadrat Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi sayyidina Abu Bakar wa Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in wa ala jumlatil muslimin malaikatil muqarrabin wa syuhada wal awliya as-salihin wal ulama wal amilin fi dini masyari'a radhiyallahu mawdhar biha bahriya wa habariya wa syamul qadir jalan radhiyallahu syekh Muhammad Naqsyabandi Abdul Qadir Ujwani wa syekh Syariful Dawasan Syekh Abdullah Al-Faiz Dalastan wa syekh Muhammad Al-Qani wa syekh Hisham Al-Qabani khususan ila Syekh Jibril Haddad Brunei Darussalam wa khususan ila Syekh Habib Syekh Alwi Ba'alawi Majelis ini bi Ahwal Rasul Karawang khususan semua khususan ila Rahi Syekh Salam Hadas Selamat Sukma ila Rahi Abdina wa umina wa jadina wa bina wa radina kulubana usun akhwalina wa jama'atana jamin muslimat wal mu'minat ala minhum wal amwat min ladun adam ila yaumil qiyamah bi syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ridha, para guru kita ridha. Mohon izin Syekh Jibril Haddad Madad. Bahwa Syekh Jibril Haddad menuliskan bahwa tujuan kita dalam berthariqah ini adalah untuk mempertahankan, mencontohkan, serta meneladani akhlak mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita berthariqah, kita diharapkan memiliki pribadi yang baik, akhlak yang baik untuk menjadi orang-orang yang baik, meniru akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyayangi semua orang apapun agamanya. Kita lanjut karena di sini kita sudah mengetahui Syekh Nazim. Pada saat ini kita mengenal Syekh Nazim sebagai Sultan Aulia yang pribadinya luar biasa. Tapi kita jarang sekali mendengar mengenai biografi Maulana Syekh Hisham Al-Qabani. Kenapa? Karena yang menceritakan Syekh Nazim adalah Syekh Hisham Al-Qabani. Kalau siapa yang menceritakan Syekh Hisham Al-Qabani karena yang dekat dengan Syekh Hisham tidak hanya putranya yaitu Syekh Nur Qabani. Di sisi lain ternyata ada yang dekat dengan Syekh Hisham adalah Syekh Jibril Haddad. Saya baca mengenai kehidupan dan ajaran Maulana Syekh Hisham Al-Qabani yang ditulis oleh Syekh Jibril Haddad. Bahwa Syekh Hisham Al-Qabani lahir di tahun 1945 di bulan Februari di Beirut atau Lebanon dari pasangan Haji Muhammad Salim Al-Qabani Al-Husaini dan Hajah Yusra Utsman Al-A'laili Al-Hasaniyah. Jadi seperti Syekh Nazim, Syekh Hisham adalah keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui Sayyidina Hasan dari jalur ayahnya dan Sayyidina Husain dari jalur
ibunya. Jadi bapaknya Habaib, ibunya Habaib. Kedudukan orang tua dari Syekh Hisham Al-Ghobani memiliki prestise atau kedudukan yang sangat bergengsi lah di Lebanon ini. Kenapa? Karena di catatan di negara Lebanon sendiri catat di situ bahwa dan di Suriah, Lebanon dan Suriah, silsilah keluarga Syekh Hisham Al-Ghobani adalah keturunan dari mukri atau keturunan dari ulama atau keturunan dari mufti atau keturunan dari para guru Quran dan ilmuwan munsyid dari Damaskus, yaitu Syekh Muhammad Al-A'rabi Al-Aqobani Al-Azhari. Jadi Al-Ghobani ini memang jarang terdengar di Indonesia. Tapi marga Ghobani ini sangat familiar dan terkenal, prestise atau bergengsi lah istilahnya, jabatan bangsawan istilahnya kalau kita tahu di Lebanon dan Suriah sebagai bangsa, sebagai keluarga para ulama dan pemimpin umat Islam. Kalau ada orang yang ngomong mana ada Habib marganya Ghobani, yang mungkin kurang piknik, dia hanya di Indonesia. Banyakan yang dari sini Habib-habib yang kita kenal adalah dari Habib Umar dari mana? Yaman. Kebanyakan dari Yaman. Tapi Syekh Hisham Al-Ghobani ini keluarganya dari Lebanon. Dari keturunan mana Maulana Syekh Hisham Al-Ghobani? Dari keturunan dari justru para yang paling dekat dengan Sayyidina Ali. Dari pemimpin-pemimpin Mekah dulu ketika Wahabi menyerang, itu yang pindah terakhir dari Mekah adalah keluarganya Syekh Hisham Al-Ghobani. Sedangkan yang para pendulunya sudah berpindah dulu ke Yaman. 1924 ketika Wahabi menguasai Arab Saudi, Syarif Hasan atau pemimpin Mekah digulingkan, maka dia pergi ke sekarang jadi Jordan. Negara Jordan itu adalah negara yang aslinya pemimpin dari umat Islam kala itu menjaga Mekah dan Madinah. Karena Wahabi menguasai, terusirlah ke Jordan. Syekh Hisham keluarganya pindah bareng ini. Syekh Hisham pindah terakhir ini. Kemudian di Lebanon menjadi ulama di sana. Jadi marga Al-Ghobani ini marga para ulama yang benar-benar terakhir pindah dari Mekah. Keluarga Ghobani di Timur Tengah juga terdokumentasikan dalam Mu'jam Al-Usar Al-Damasqiyah, sebuah kamus besar tentang keluarga-keluarga di Damaskus. Jadi keluarga Habaib di Damaskus, sebuah negara di Syria. Damaskus adalah sebuah kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Hisham bertemu dengan Maulana Syekh Nazim yang menjadi gurunya. Pada saat itu Syekh Hisham berusia 13 tahun pada tahun 1958. Jadi pada tahun 1958 Syekh Hisham Al-Ghobani bertemu dengan Syekh Nazim yang waktu itu berumur 36 tahun. Jadi Syekh Nazim itu umur 36 tahun sudah jadi mursyid. Yaitu wakil dari Grand Syekh Abdullah Al-Faiz Darustami. Kemudian Syekh Hisham mengikuti Syekh Nazim untuk berguru
atau mengabdi kepada Grand Syekh Abdullah Al-Faiz Dagestan selama 15 tahun. Jadi Syekh Hisham itu sudah berguru kepada Syekh Abdullah Al-Faiz Dagestan selama 15 tahun. Sebetulnya kedudukan Syekh Hisham dengan Syekh Nazim adalah guru senior, maksudnya kakak seperguruan senior. Syekh Hisham itu sebenarnya adik seperguruan Syekh Nazim junior, karena mursyidnya satu, Syekh Abdullah Faiz Dagestan. Syekh Abdullah Faiz Dagestan. Syekh Hisham itu putra kedua. Setelah Syekh Husain Ifrini atau kakaknya Syekh Hisham wafat, maka Syekh Hisham menjadi orang yang tertua di keluarganya. Grand Syekh Abdullah Al-Faiz Dagestan sudah memerintahkan waktu itu, disaksikan banyak orang, kepada Syekh Nazim bahwa ketika orang-orang berkumpul, maka jadikanlah Syekh Hisham sebagai pemimpin, imam. Maka ini sama dengan yang diceritakan oleh Syekh Bahruddin atau Bahruddin menyatakan bahwa Syekh Abdullah Al-Faiz Dagestan memiliki kalung, yang di kalungnya itu ada tertulis nama penerusku adalah Syekh Nazim dan setelahnya adalah Syekh Hisham. Jadi Syekh Hisham sudah dicanangkan dari Syekh Abdullah Al-Faiz Dagestan. Ini juga perlu diperhatikan bahwa ketika ada dua kepemimpinan ketika Syekh Nazim wafat, tiga kepemimpinan maaf, yaitu Syekh Hisham, Syekh Adnan atau adiknya Syekh Hisham, dan Syekh Adil Al-Haqqani. Tiga kepemimpinan itu tiga penerus dari Syekh Nazim Al-Haqqani. Di Indonesia, semua ulama yang mengikuti Thariqah Naqsabandiyah Aliyah tidak ada yang berpaling. Tidak ada yang berpaling dari Syekh Hisham Al-Qobani. Syekh Mustafa Mas'ud Al-Haqqani, Kiai Taufik Kalongan, Habib Alwi, Syekh Salahuddin, Syekh Akbar bin Ahmad Subki, dan lain-lain, tidak ada yang berpaling dari Syekh Hisham Al-Qobani. Kenapa? Karena sudah mengetahui bahwa penerus Syekh Nazim setelah Syekh Nazim adalah Syekh Hisham Al-Qobani, yang menunjuk bukan Syekh Nazim tapi Syekh Abdullah Al-Faiz Dagestan. Ini penting, perlu dicatat. Penerusnya adalah Syekh Hisham Al-Qobani. Tawaduknya Syekh Hisham Al-Qobani ditunjukkan bahwa selama bersama dengan Syekh Nazim, Syekh Hisham menunjukkan dirinya adalah sebagai murid Syekh Nazim. Padahal kedudukannya waktu itu adalah sebagai murid senior, murid junior, adik seperguru. Karena pada masa belajar 15 tahun, mursyidnya adalah Syekh Abdullah Al-Faiz Dagestan. Ini kenapa? Kalau kita lihat sohbah-sohbahnya Syekh Nazim, terrekam di video, beberapa video menyatakan pada Syekh Nazim menyatakan bahwa ketika ada Syekh Hisham, Syekh Nazim menyatakan ketika ada Hisham Effendi, saya sebetulnya tidak berani untuk berbicara karena sudah dimuliakan Syekh Hisham oleh Syekh Abdullah Faiz Dagestan. Tapi Syekh Nazim sangat cinta, Syekh Hisham sangat cinta kepada Syekh Nazim Al-Haqqani, selalu memposisikan dirinya sebagai murid dan nggak pernah menyatakan bahwa dirinya sayalah mursyid, tidak pernah. Bahwa mursyid adalah Syekh Nazim Al-Haqqani. Sampai sekarang Syekh Nazim sudah wafat, Syekh Hisham masih menyatakan bahwa mursyidnya adalah Syekh Nazim Al-Haqqani. Seolah-olah Syekh Hisham itu tidak ada. Sampai sekarang Syekh Hisham tidak pernah memposisikan dirinya sebagai mursyid, tapi memposisikan dirinya adalah di bawah telapak kakinya Syekh Nazim Al-Haqqani. Makanya Syekh Nazim menjuluki Syekh Hisham sebagai orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, orang yang tawaduk. Juga disebut bahwa waliullah di muka bumi yang paling tawaduk adalah Syekh Hisham Al-Qobani, kata Syekh Nazim. Kenapa pada saat Syekh Nazim tidak meneruskan bahwa seperti dalam Syekh Abdul Faiz Dagestan itu setelah penunjuk ada sertifikat yang menyatakan ada Syekh Nazim untuk menerus? Karena Syekh Hisham sudah ditunjuk oleh Syekh Abdul Faiz Dagestan.
semua saksinya dan murid-murid senior waktu itu yang mengetahui bahwa Syekh Hisham adalah penerus dari Syekh Nazim Al-Haqani. Ini tuh patut kita ketahui. Selain keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW, Syekh Hisham adalah berasal dari keluarga Sunni terbesar di Beirut. Keluarganya Syekh Hisham, dari pamannya dari sisi ibu Syekh Hisham adalah Ahmad Mukhtar Utsman Alaili yang wafat tahun 1984, adalah memimpin Darul Fatwa di Libanon selama 22 tahun. Kayak majelis ulama, tapi bukan MUI-nya. Ini saya umumkan buatan pemerintah, tapi kalau di sana memang majelis ya kayak Nahdlatul Ulama, mungkin majelis ormas terbesar lah. Nah, di sana itu pimpinannya adalah pamannya Syekh Hisham Al-Qabani. Keluarganya keluarga ulama Syekh Hisham Al-Qabani. Merupakan pamannya Syekh Hisham adalah salah satu hakim atau seorang ulama yang bermazhab Syafi'i yang terbaik. Nah, patut kita perlu ketahui bahwa Syekh Nazim ini mazhabnya Hanafi, karena memang di Turki itu yang digunakan adalah Hanafiyah. Tapi Syekh Hisham mazhabnya adalah Syafi'i. Ini kenapa Maulana Syekh Hisham ajarannya diterima di NU di ini karena memang sama. Nah, Syadil memang disuruh dakwah di Turki karena memang mazhabnya bisa diterima di sana karena fikih-fikihnya menggunakan mazhab Hanafiyah. Nah, Syekh Hisham karena mazhabnya Syafi'iyah, maka dikasih wilayah di Indonesia dan ASEAN, Malaysia, Brunei. Makanya Syekh Nazim menyatakan bahwa Indonesia adalah wilayahnya Syekh Hisham Al-Qabani. Nah, ini kalau perkataan ulama itu kita harus mengetahui bahwa perkataan ulama itu harus diketahui dengan hati yang jernih dan ilmu yang matang. Kalau diterjemahkan secara bahasa, Syekh Hisham wilayahnya adalah Indonesia. Maksudnya kalau kita tahu bahasa diartikan, berarti Syekh Hisham adalah presidennya Indonesia karena itu wilayahnya Indonesia. Kan bukan begitu. Kalau kita pelajari ternyata memang Syekh Hisham wilayah Indonesia adalah karena Syekh Hisham berpandangan atau berpegangan dengan mazhab Syafi'iyah diterima sehingga bisa diterima di Indonesia. Inilah maknanya Syekh Nazim menyatakan bahwa Syekh Hisham adalah Indonesia. Maksudnya bahwa secara fikih mazhab yang dianut oleh Syekh Hisham adalah sama yang kita pegang. Sedangkan paman lainnya dan paman-paman yang lain dari Syekh Hisham adalah ilmuwan terkemuka di dunia Arab. Ayah Syekh Hisham sendiri yaitu Haji Muhammad Salim adalah salah satu pemilik tanah yang terkenal dan pedagang pakaian yang terkenal di Timur Tengah karena ini rumahnya Syekh Hisham. Jadi Syekh Hisham itu memang orang kaya di Beirut. Orang tuanya memiliki perusahaan kain. Kalau saya baca, Syekh Hisham pernah menyatakan bahwa ayah saya memiliki perusahaan konveksi perusahaan-perusahaan yang tekstil lah sekarang ini, perusahaan tekstil. Itu terkenalnya bukan di Beirut, tapi terkenal di seluruh Timur Tengah. Syekh Hisham Al-Qabani. Maka Syekh Hisham ini di Timur Tengah bisa duduk dan bertemu dengan figur-figur penting di Lebanon maupun Suriah karena para pamannya dan ayahnya semua adalah orang-orang terkemuka di negara tersebut.
Lebanon dan Suriah. Sekarang terlibat perang. Hal-hal utama dari Syekh Hisham Al-Qobani bahwa Grand Syekh Abdullah Al-Faiz Dagestan memberi nama Syekh Hisham sebagai Madadul Haq atau bantuan dari Allah Ta'ala, dan dijuluki juga sebagai Hujjatullah Al-Mukhlis, yaitu dedikasi dari Allah, bukti seorang hamba dari Allah yang ikhlas. Bersama titel-titel lainnya yang diberikan oleh Syekh Nazim seperti Al-Qutub Mutasyarif atau Wali Kutub yang mulia atau yang tertinggi. Itu julukannya Syekh Hisham Al-Qobani. Syekh Hisham Al-Qobani dari kecil mendidik ulama, keluarganya ulama, bukan saja ulama tapi juga seorang pedagang. Ayahnya seorang pedagang yang orang kaya raya. Kalau Syekh Hisham mencari dunia, tentu ngapain ke Amerika, ngapain pergi-pergi pindah ke negara dakwah. Karena Syekh Hisham sendiri dedikasi hidupnya adalah untuk menyebarkan thariqat Naqsabandiyah Al-Aliyah. Syekh Hisham mempelajari pengobatan atau kedokteran di Universitas Louvain di Belgia. Selain belajar agama dari kecil, beliau juga belajar tentang kedokteran. Ini yang membawa Syekh Hisham sampai menjadi manajer dokter spesialis anak di Madinah. Beliau 9 tahun di Madinah untuk menjadi manajer rumah sakit di Madinah. Jeddah. Lalu pada tahun 1990 Syekh Hisham pindah ke Amerika Serikat. Pertama di California, di New York dulu, baru ke California, sekarang di Michigan, sampai mendirikan sekitar 200 zawiyah di Amerika dengan ratusan ribu orang masuk Islam oleh karena Syekh Hisham Al-Qobani. Nah, kenapa di Amerika? Karena untuk menyebarkan agama Islam. Kenapa enggak di Indonesia? Kalau di Indonesia udah banyak garam, artinya udah banyak orang Islam. Bayangkan kalau Maulana Syekh Hisham di Indonesia, tamu berdatangan setiap hari dari datang ke sana. Tapi Syekh Hisham memang diminta dakwah oleh Syekh Nazim di Amerika Serikat. Melalui Maulana berkahnya Syekh Nazim juga dakwahnya Syekh Hisham di Amerika diterima oleh orang Amerika itu sendiri, sehingga di Amerika sekarang banyak gereja-gereja menjadi masjid. Banyak yang mengkonvert dirinya dari non-muslim ke muslim. Demikian untuk sejarahnya Syekh Hisham Al-Qobani. Selain di bidang pengobatan atau dokter di Belgia, Maulana Syekh Hisham Al-Qobani juga menyelesaikan sarjana di Universitas Al-Azhar Mesir sebagai syariah dengan jurusan syariah Islam. Jadi ilmu sufinya mapan dari kecil dibimbing oleh Syekh Abdullah Al-Faiz Dagestan. Secara ilmu dunianya dokteran dan ilmu kedokteran, lalu ilmu agamanya di syariatnya di Al-Azhar. Jangan salah kalau Syekh Hisham itu hafiz Quran, sama dengan putranya Syekh Nur Qabani itu hafiz Quran. Makanya ketika Syekh Hisham masuk
ke Indonesia bertemu dengan para ulama bisa diterima dengan tangan terbuka karena memang satu mazhabnya Syafi'i, lalu keilmuannya emang luar biasa. Kayak Syekh Jibril Haddad itu juga hafiz Quran dan ilmu muhadis dia. Syekh Jibril itu muhadis, hafal 100.000 hadis beserta sanadnya. Syekh Jibril Haddad muridnya. Kalau kita lihat, pernah Syekh Hisham memberikan sebuah foto bahwa di rumahnya Syekh Hisham Al-Qobani itu satu ruangan seperti perpustakaan itu isinya buku semua, ratusan buku, ribuan buku, dan itu umurnya adalah Syekh Hisham, bukunya itu ada yang berumur ratusan tahun. Begitu juga di Syekh Nazim ada sebuah ruangan yang isinya buku-buku perpustakaan dari Syekh Nazim Al-Aqani. Nah, karena namanya ulama ya, beliau memang ahlinya ilmu. Dan kita melihat bahwa orang-orang yang berilmu itu ketika menyampaikan sesuatu, dia menyampaikan sarinya kepada kita semua. Jarang ya Syekh Hisham berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jarang. Udah hafal Syekh Hisham masalah, tapi Syekh Hisham langsung intisarinya. Mengajari kita, wahai manusia, berbuat baiklah kepada sesama. Cintailah semua orang, semua makhluk, yang bukan hanya orang, semua makhluk dicintai. Bahkan semut-semut yang terkilir air, yang ikut air diselamatkan. Karena itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal lagi wudhu, ada semut yang kena air, kita ambil semutnya, kita selamatkan semut tersebut. Sampai segitunya dari Maulana Syekh Hisham Al-Qobani. Semut, kata Syekh Hisham Al-Qobani, ketika Sufi menjamah Amerika ke pintu-pintu orang kafir, maka orang kafir-kafir itu kemudian berbondong-bondong memeluk Islam. Karena intisarinya Islam itu adalah cinta. Ditunjukkan dengan akhlak. Syekh Hisham mencontohkan itu semua. Bagaimana ketika Syekh Hisham datang, dan dimanapun video yang kita lihat dari kegiatan-kegiatan Syekh Hisham, tidak pernah Syekh Hisham menunjukkan muka yang tidak mengenakan. Wajahnya selalu tersenyum dan membuat orang itu senang. Padahal kalau kita lihat, para waliullah adalah orang yang paling berat ujian dan cobaannya. Syekh Hisham itu fitnahnya luar biasa. Wong di Indonesia aja sampai banyak yang fitnah Syekh Hisham, tapi tidak menurunkan kualitas kemuliaan beliau. Kutub Mubasyir, wali kutub di zaman ini. Sultan, kalau sekarang para waliullah yang saya temui di sini, Sultanul Auliya Syekh Hisham Al-Qobani, Sultanul Auliya, penerusnya dari Syekh Nazim yang dulu Sultanul Auliya, sekarang Sultanul Auliyanya Syekh Hisham Al-Qobani. Nah, nanti setelah ini kita zikir khatam kewajakan, lalu untuk doa ruqyah insya Allah siapkanlah piring putih yang tanpa gambar, tanpa garis, apapun itu, yang penting putih dan dari keramik. Insya Allah kita akan doakan ini untuk antivirus corona. Ikhtiar adalah cara kita untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala usaha kita untuk menghindari bahaya dengan cara masker, jaga jarak, tidak berkumpul di tempat-tempat umum. Inilah ikhtiar. Tapi insya Allah dengan garam ini, doa ini, insya Allah ini menjadi obat. Dan ini adalah obat yang mustajab, yang ampuh, yang terkabul doanya insya Allah, bahwa yang minum garam ini, yaitu kok minum gimana? Karena garam ini cara buatnya adalah garam dicampur dengan
dengan air yang ada ruqyah ini, kemudian dicampur, kemudian diminumkan. Insya Allah ini adalah cara kita untuk bisa mengobati virus corona ataupun mencegah virus itu menimpa diri kita. Saya kira ini aja dulu dengan mengenai Syaisam Al-Quban. Moga-moga minggu depan kalau kita dikasih umur panjang, kita akan buka bab 1 mengenai Nabi sebagai ciptaan pertama. Loh, kok bisa ciptaan pertama Nabi Muhammad? Ya, sebelum alam semesta ini diciptakan, Allah Ta'ala menciptakan nur atau cahaya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin ala kulli halin wa bi kulli ni'matin. Bahwa nikmat Allah yang paling besar yang kita terima saat ini adalah bahwa kita saat ini dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai umat muslim, umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Zikir khatam wajakan ini adalah zikir yang sudah disusun oleh para guru musik Al-Quran Syekhdil Aliyah. Kalau kita sudah mau baca tawasul, kemudian zikir agar gelas semuanya dibuka tutupnya, ini adalah syariat untuk bahwa kita mengharapkan limpahan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya kemuliaan adalah dari atas, maka tutup dibukakan Allah Ta'ala agar kita mengharap pada Allah Ta'ala untuk menurunkan cahayanya, sehingga cahaya Allah ini adalah untuk mengobati diri kita, membuat hati kita menjadi lebih baik, hati kita menjadi bersih, lalu terhindar dari penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Insya Allah yang sedang kena penyakit ruqyah banyak, beberapa orang teman-teman juga yang tadinya sehat tiba-tiba mual, kalau muntah lebih bagus. Kenapa? Karena berarti ada penyakit di dalam perutnya. Bismillahirrahmanirrahim.